Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Nur Rahma Hasanuddin SPP Rio. Saya merupakan salah satu dosen tetap di Universitas Muslim Indonesia Fakultas Kedokteran Gigi. Selain menjadi dosen tetap di Fakultas Kedokteran Gigi, saya diamanahkan sebagai KSM Periodonsia di RSIGM Gigi dan Mulut Universitas Muslim Indonesia. Sebagai dosen, saya membawakan beberapa mata kuliah. Mata kuliah yang saya ampu salah satunya adalah blok penyakit periodontal. Menurut Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, ternyata ada 50% masyarakat Indonesia bahkan lebih yang mengalami masalah penyakit gigi dan mulut, terutama penyakit periodontal. Kilas balik lagi, menurut Riskesdas tahun 2018, ternyata ada 70% masyarakat Indonesia yang mengalami penyakit periodontal atau penyakit yang berhubungan dengan jaringan penyangga gigi. Karena itu, saya merasa terpacu untuk terus mengembangkan diri sebagai dosen untuk mengajarkan dan melakukan penelitian dan melakukan berbagai tridharma perguruan tinggi yang saya bisa untuk memajukan kesehatan gigi dan mulut di Indonesia. Untuk blok penyakit periodontal yang saya ampu sendiri, itu merupakan materi yang disajikan pada semester 4 dan berbobot sebanyak 5 SKS. Dalam proses pembelajarannya, kami menggunakan 3 metode, yaitu kuliah umum, clinical skill lab, dan problem based learning. Untuk kuliah umum, kami ada beberapa materi, sekitar 16 materi, dan untuk problem based learning ada sekitar 3 modul, dan untuk clinical skill lab kami ada 12 skill lab. Nah, mahasiswa harus mengikuti serangkaian kegiatan ini untuk bisa mengikuti ujian akhir, dan bobot ujian akhir yaitu sebesar 25%. Materi kajian yang kami ajarkan pada blok penyakit periodontal ini salah satunya adalah diagnosis, tahapan penyakit periodontal, klasifikasi penyakit periodontal menurut American Academy of Periodontology tahun 2018, kemudian ada clinical risk assessment untuk penyakit perio, kemudian ada sistemik yang berhubungan dengan penyakit perio, selain itu ada bedah periodontal. Video berikut yang akan Anda saksikan merupakan materi dari tahapan perawatan penyakit periodontal. Selamat menyaksikan. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kuliah tentang tahapan perawatan penyakit periodontal. Nah, mungkin yang belum mengenal saya, nama saya Nur Rahma Hasanuddin SPP Rio. Saya selaku Ketua Blok Perio sekaligus yang akan membawakan materi mengenai tahapan perawatan penyakit perio ini. Jadi kalau dari kuliah sebelumnya kita kan sudah dijelaskan apa itu jaringan periodontal ya. Kemudian apa saja diagnosis yang mungkin terjadi dari penyakit-penyakit tersebut. Kemudian kita juga sudah dijelaskan bagaimana cara memeriksa dan bagaimana kita men-screening pasien. Nah, untuk kuliah kali ini kita lebih fokus bagaimana cara tahapan perawatannya, karena sequence perawatan penyakit perio itu ada beberapa fase ya. Nanti akan saya jelaskan. Ya, jadi adapun yang kita harapkan dari kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami tentang apa itu terapi periodontal yang emergensi atau yang darurat. Kemudian bagaimana inisial terapi atau terapi pendahuluan. Terapi pendahuluan itu biasanya berupa terapi non bedah ya. Kemudian bisa dilanjutkan ke fase terapi bedah jika memang terapi inisialnya tidak berhasil. Kemudian setelah terapi-terapi tersebut kita butuh untuk mengevaluasi dari setiap terapi yang telah kita lakukan. Kemudian jika terapi evaluasinya menunjukkan progres yang cukup baik, kita lanjutkan ke terapi fase restoratif. Nah, pasien datang biasanya itu ke dokter atau ke klinik dia dengan berbagai keluhan, terutama kalau pada bagian perio itu ada beberapa ya, bisa gigi goyang ya. Apalagi kira-kira yang menyebabkan pasien datang ke dokter perio? Gusi bengkak, apalagi yang paling umum terjadi karang gigi yang menyebabkan gusi sering berdarah ya. Nah,
Cara kita memeriksa tentunya pada saat pertama datang pasien selain tidak langsung kita dudukan ya, kita bisa lakukan dulu anamnesis ya. Jadi anamnesis itu apa? Ada yang tahu? Anamnesis? Ya, tanya jawab. Boleh angkat tangan kalian. Ya, jadi anamnesis itu tanya jawab antara dokter dengan pasien ya. Apa saja yang kita tanyakan, jadi semua yang mungkin berhubungan dengan penyakitnya. Nah, kalau anamnesis itu kita nanti akan saya jelaskan apa saja yang perlu ditanyakannya. Ada fundamental 4 dan ada secret 7 ya. Mungkin kalian sudah familiar dengan materi itu. Kemudian setelah menganamnesis kita lakukan pemeriksaan. Pemeriksaan ini dari pasien datang, pertama kali kita amati dulu keadaan umumnya. Jadi jangan langsung suruh buka mulut. Tapi bisa kita diagnosis, kita suruh kita lihat keadaan umumnya apakah baik, apakah dia lemas, ataukah tidak bisa berjalan sendiri misalnya ya. Karena itu berhubungan nanti dengan keadaan umumnya. Keadaan umum yang dilihat bisa juga tekanan darah, kemudian nadi, suhu, pernafasan ya. Itu pemeriksaan umum. Nah, pemeriksaan ini bisa pakai alat, bisa pakai palpasi atau kita raba pasien secara visual dengan mata kita. Kemudian pemeriksaan ekstraoral di luar mulut dan intraoral. Alat intraoral ini yang menggunakan kaca mulut ya. Nah, ini ada gambar, kalian bisa lihat. Ini ada dokter dan ada pasien. Kemudian di tangannya apa itu yang dia pegang? Apa namanya ini? Ya, rekam medis ya. Jadi ini adalah rekam medis. Rekam medis itu seperti yang kita tahu sifatnya rahasia. Jadi hanya bisa diketahui oleh pasien dan dokternya. Jadi di sini semua kita catat anamnesisnya. Ada keluhan utamanya apa, kemudian apa penyakit yang pernah dia derita yang berhubungan dengan keluhannya sekarang. Kemudian di sini juga biasanya kalau di dokter gigi berarti ada odontogram ya, atau ada apa sih namanya, diagram yang menunjukkan keadaan gigi per gigi ya. Nah, setelah kita catat, kita periksa apa saja yang perlu kita tanyakan pada saat anamnesis. Ini tadi yang saya bilang ada fundamental 4. Jadi ini harus kalian perhatikan. Jadi tanyakan apa riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, bagaimana riwayat kesehatan keluarga, bagaimana sosial ekonominya. Sosial ekonomi bisa dari pekerjaannya kita tanyakan apa ya, kemudian lingkungan tempat tinggalnya. Kalau riwayat kesehatan keluarga itu bisa nanti dia jelaskan apakah penyakit yang dia derita ini merupakan faktor keturunan atau bukan ya. Banyak yang bisa ditanyakan. Kemudian jangan lupa tanyakan juga secret 7-nya, yaitu kalau misalnya dia ada nyeri, di mana lokasi nyerinya, kapan dia rasakan nyeri, bagaimana kuantitas keluhannya, apakah sering sakit, apakah misalnya dok gusiku tuh bengkak, tapi biasanya pada saat saya stres saja, atau dok saya sariawan tapi pada saat saya haid saja, begitu ya. Jadi beda-beda. Kemudian apa faktor yang memperingan dan memperberat. Dan jangan lupa pada saat kita anamnesis itu jangan dengan wajah cemberut ya. Harus kita usahakan senyum, sapa, dan harus perkenalkan diri. Kemudian kalau bisa kita berempati ya. Jadi beda ya empati sama simpati. Kalau empati itu kita tempatkan diri kita seperti kita merasakan apa yang pasien rasakan. Lanjut ke pemeriksaan. Nah ini kalian lihat ada apa ini? Kaca mulut ya. Satunya lagi American Academy of Periodontology ya. Jadi kita mengacu pada ini. Seluruh dunia mengacu kepada klasifikasi ini ya. Kalau dulu kita pakai yang tahun 99, sekarang kita pakai sudah beralih ke 2018. Jadi mungkin yang anak bimbingan saya itu sudah paham ya, yang apalagi yang skripsinya bagian perio itu kita fokus ke AP ini karena kedepannya kita sudah gunakan klasifikasi terbaru ini. Nah untuk rencana perawatannya ada 5 fase. Kita ekskluskan fase emergensi karena fase emergensi itu agak berbeda Ki. Nah ada fase 1 atau inisial terapi, fase 2 itu fase bedah, fase 3 itu fase restoratif, dan fase 4 itu fase evaluasi. Jadi fase ini sebenarnya bukan berurutan ya, namanya memang 1, 2, 3, 4, tapi dalam pelaksanaannya itu tidak berurutan ya. Rencana perawatan itu garis besar diurutkan dari layanan dan prosedur penting yang harus dilakukan untuk menghilangkan penyakit dan memulihkan kesehatan dan fungsi rongga mulut yang normal. Yang termasuk dalam kasus emergensi apa saja? Ada yang tahu? Yang kasus-kasus emergensi.
Yang bagaimana dikatakan emergensi? Apakah kita di kedokteran gigi ada kasus emergensi atau tidak? Ada ya. Yang termasuk darurat itu apa? Kalau pasien mengalami pendarahan, apalagi rasa nyeri hebat, betul. Ya, jadi kalau misalnya ada pendarahan, apalagi pendarahan spontan, kemudian ada nyeri hebat, itu kita eliminasi dulu itu semua. Jadi jangan langsung lakukan inisial terapi, tapi hilangkan dulu hal-hal yang bisa menyebabkan ini fase emergensi. Nah, untuk fase inisial terapi kita sudah familiar ya, scaling, root planning, occlusal adjustment, koreksi protesa kalau dia punya gigi tiruan, kemudian kalau ada tambalan yang overhanging itu diperbaiki. Overhanging itu apa? Tambalan yang ya gimana? Tambalan overhanging adalah tambalan yang tidak sesuai bentuk anatomis. Jadi entah dia berlebih ataukah kasar permukaannya. Nah, diperbaiki dulu yang iritan. Kemudian kalau selama ini mungkin kalian salah mengira ya, ortodontik itu fase inisial. Kenapa? Karena penyebab penyakit tiroid itu salah satunya adalah maloklusi. Jadi inisial terapi untuk maloklusi ya tentu saja dengan perawatan orto. Kalau misalnya lengkung giginya sudah bagus, otomatis nanti kebersihan mulut juga berpengaruh ya. Kalau misalnya gigi krodit, gigi berjejal ya, itu bisa mempengaruhi kebersihan mulut menjadi lebih sulit untuk dibersihkan. Kemudian ada terapi antimikroba. Nah, untuk kontrol plak, kita sudah tahu ada DHE atau Dental Health Education. Kita ajar pasien untuk ini. Kalian bisa lihat ini keadaannya. Ada yang bisa pada anak-anak itu rata-rata kebersihan mulutnya ya, apalagi di usia yang periode gigi bercampur itu begini, rata-rata mengalami gingivitis dan penumpukan plak. Plak itu sendiri sebenarnya setelah kita habis sikat gigi itu bisa langsung terbentuk. Ada yang namanya biofilm. Jadi plak sebelum jadi plak yang setebal itu di awalnya biofilm dulu, dan biofilm itu akan berlangsung terus-menerus ya. Oke. Kemudian ada perawatan scaling, ada bisa cara manual dan bisa dengan elektrik. Kalau yang manual ada berbagai macam alat, ada pakai sickle scaler, hook, chisel ya, dan ada yang ultrasonik. Kemudian ada penghalusan akar. Kalau kalian lihat ini permukaan meja ya, ini halus atau kasar? Halus kan? Kira-kira kalau kalian lihat atau kalian logikakan, plak itu nempel pada permukaan yang halus atau yang kasar? Yang kasar. Nah, coba kalian perhatikan lantai kamar mandi mau saja. Kalau misalnya lantai kamar mandi itu rata-rata dia kasar toh, supaya tidak terpleset tentu. Nah, yang mana lebih cepat kotor, lantai kamar mandi atau kamarmu di luar? Lantai kamar mandi tentunya, karena dia gampang tersangkut kotoran. Nah, ini ada yang pernah lihat gigi di splinting begini? Ini namanya teknik eyelet ya. Jadi cuman pakai kawat. Biasanya ini dilakukan kalau ada masalah-masalah trauma. Contoh ya, ini pasien post kecelakaan ya. Bisa kalian lihat ya, bibirnya masih luka, masih ulcer, masih ada bekas penyembuhan luka di sini. Pada saat kecelakaan ini giginya goyang, gigi depannya goyang ya. Jadi ini termasuk emergensi dulu. Hilangkan dulu lukanya. Tapi pada saat pasien sudah bisa buka mulut ya, intinya itu parameternya, kalian bisa lakukan splinting. Kalau memang di tempat praktek tidak punya ini komposit, biasa kan kalau di daerah kan agak jarang ya, bisa kalian pakai yang ini tadi saja. Nih. Tapi kalau ada komposit, bisa pakai komposit ini, komposit dan wire ya, untuk mengimobilisasi. Nah, nanti setelah diimobilisasi begini, baru kita bersihkan. Kemudian kalau memang dia butuh perawatan akar, bisa dirawat akar. Kalian bisa konsul. Nah, tadi kan splinting gigi depan, kalau ini splinting gigi belakang atau splinting intrakoronal ya. Intrakoronal itu kalau di gigi belakang. Jadi dia kita buat parit atau semacam alur di bagian oklusal, kemudian disambung. Ini bisa pakai bahan fiber, bisa juga pakai bahan logam. Oke, kemudian ada kuretase, yaitu mengangkat jaringan granulasi atau jaringan yang terinfeksi. Ini gerakan kuretase menggunakan kuret Gracie ya. Kuret Gracie kalau kalian familiar,
Jadi bentuknya itu sebenarnya kalau kalian tidak bisa lihat ini di tengahnya ada, di sini kan sebenarnya ada nomor ya, nomor 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah di sini kalau kalian susah membedakan, apalagi kalau misal matanya agak minus ya, kalian lihat saja bentuk ini N-nya, akhirannya. Biasanya itu kalau dia untuk gigi anterior dia agak lurus. Nah kalau yang ini kan 9, 10 dia bengkok-bengkok toh. Untuk gigi posterior biasanya lebih melengkung ininya, sesuai bentuk anatomi gigi posterior. Prosedur nanti bisa dibaca sendiri. Dan desensitasi itu apa? Itu proses bagaimana kita menghilangkan gigi yang sensitif tanpa sebab ya. Kalau karena giginya karies ya bukan gigi sensitif namanya, memang dia ada kavitas toh. Tapi kalau yang sensitif dia tidak ada karies. Jadi kalau dibedakan itu, misal dia sementara makan giginya tidak ada karies tapi tiba-tiba nyeri seperti kesetrum. Nah itu tandanya bahwa dia giginya sensitif. Dan dia itu sensitif karena tubulus dentinnya terbuka ya. Jadi caranya bagaimana menghilangkan? Tentunya pintunya itu, si tubulus dentin itu kita tutup. Kita tutup dengan cara bisa dengan memberikan agent desensitasi, bisa juga dengan menutup resesi pakai tindakan bedah, dan bisa juga dengan menghilangkan perbedaan tekanan. Jalan terakhir, kalau memang tidak ada yang berhasil ini, harus dengan apa? Perawatan saluran akar. Di PSA, di perawatan akar, supaya otomatis kalau sudah tidak ada sarafnya ya sudah tidak nyeri lagi ya. Gitu. Untuk terapi bedah ini dilakukan sama spesialis. Tindakan-tindakannya bisa nanti kita lihat ya. Nah ini contoh ya. Di sini ada gigi yang mengalami resesi dan ini ada karies di bagian servikal. Dia masuk lewat servikal ini. Lihat terekspos toh. Ini saluran akar ya. Saluran akar. Jadi kita buka, kemudian dirawat akar, aksesnya dari sini. Kita lihat dia ditutup, kemudian diberikan bone graft nanti. Ini kasus yang berbeda. Ini menggunakan bone graft, kita lihat di sini setelah, kan kasusnya resesi. Resesi, bisa kalian lihat di anteriornya. Setelah dibuka, disingkap gingivanya, ternyata di dalam itu tulangnya rusak secara horizontal. Nih, ada kawah toh. Normalnya kan tulang di sini. Tapi dia jauh sekali turun dan membentuk kawah. Nah ini kita tambahkan bone graft. Kelihatan nggak ini ada bone graft di sini? Yang kayak granul-granul warna darah itu bone graft. Kemudian kita tutup dan dijahit. Gitu. Itu yang tindakan-tindakan bedah itu seperti ini. Nah ini untuk yang perawatan implan, dibuka dulu. Untuk kasus ini mungkin perlu dibutuhkan penambahan bone graft ya, karena agak terekspos. Jadi setelah dipasang implannya ini ditaruh bone graft, kemudian ada bedah kedua nanti. Setelah berapa bulan biasanya kalau tulang? Berapa bulan biasanya tulang terbentuk? Minimal 6 ya. Jadi kalau misalnya gingiva itu kan 1 minggu oke lah bisa. Tapi kalau tulang evaluasinya harus 6 bulan. Ada literatur yang bilang 4 bulan tapi belum terlalu maksimal. Amannya itu 6 bulan. Dan harus lakukan pemeriksaan X-ray ya. Ya, mungkin sampai di situ saja. Ada yang mau bertanya? Ya. Ya. Splinting ya. Splinting. Ya, kenapa itu splinting, Dek? Nah, jadi tentunya dipreparasi dulu. Seperti tadi yang saya katakan dibentuk parit, ya. Jadi preparasi itu kurang lebih, kan kalau round bur itu kan terbagi 3 toh, ada yang kecil, sedang, sama besar. Ini bisa kita pakai round bur sedang. Sampai tenggelam mata bur, dibikin parit. Ini kalau nggak salah ada di CSL ya. Ada di CSL. Jadi dibikinkan parit ya, supaya nanti ininya bisa turun ke bawah ke kavitas yang kita bikin. Karena kalau misalnya langsung nggak dipreparasi, otomatis tergigit. Biasanya tergigit. Jadi harus dipreparasi dulu sebesar wire yang kita buat. Nah, ini kan pakai fiber ya. Fiber dia lebih lebar. Nah, biasanya kalau di klinik itu, kalau yang lebih gampang didapatkan kita pakai wire yang ditilin.
Kalau wire itu kan tidak terlalu tebal gitu, jadi ya satu mata bur sedang itu bisa lah. Baru setelah itu diimobilisasi, baru di lecturing, ETSA bonding segala macam. Gitu. Ada yang kurang jelas? Jadi bisa ya kalau misalnya kalian bertanya ke keluarga tadi yang tanya kan dia tahu kita calon dokter gigi toh, misal ditanya, iya ada gigi goyang ini, kita bisa jelaskan bagaimana perawatannya. Atau nanti kalau misalnya sudah koas bisa kalian bawa ke rumah sakit gitu. Ada lagi? Ya, Waalaikumsalam. Hmm. Hmm. Yang ini? Ya, jadi pertanyaan yang bagus ya. Jadi splinting itu ada yang tahu ada berapa macam? Ada yang permanen, ada yang semi permanen. Jadi ini sifatnya dia semi permanen ya. Nah, kenapa dikatakan semi permanen? Karena splinting itu kan dia sebenarnya bukan tindakan menyembuhkan, ya. Jadi splinting itu dia tidak menyembuhkan gigi goyang, tapi dia bantu supaya pasien bisa lebih nyaman untuk mengunyah. Tentu kalau ada gigi goyang, pasien tidak bakal mengunyah sebelah situ dong, dia tidak nyaman pasti ya. Jadi supaya pasien bisa meningkatkan kualitas hidup, dia bisa makan dengan layak, dia bisa bicara dengan bagus ya, itu dilakukan splinting. Nah, splinting ini sifatnya dia semi permanen. Jadi ada yang namanya follow up. Follow up itu fase 4. Jadi ini fase 1 toh splintingnya. Setelah fase 1 kita lompat ke fase 4 untuk evaluasi. Evaluasi untuk splinting sama dengan evaluasi tulang. Tentu saja dong ya. Jadi pasien yang menggunakan splinting itu ada sequence-nya juga. Kalau misalnya pasien biasa yang sehat, kontrol ke dokter gigi tiap berapa kali? 6 bulan sekali. Kalau yang pakai splinting dia tiap bulan harus datang. Pertama untuk scaling, karena otomatis kalau ada ini kan kebersihan mulut turun toh. Jadi dia harus datang setiap bulan untuk kontrol. Nah, ada saat dimana nanti tulangnya itu sudah sembuh. Walaupun tidak mungkin, biasanya sih jarang ya. Saya pribadi kalau pengalaman itu dibuka tahunan, 1 tahun boleh, dan tergantung usia pasien juga, dan tergantung keparahannya juga. Kalau memang gara-gara trauma oklusiji, oke, setelah dihilangkan faktor penyebabnya bisa kembali bagus. Tapi kalau memang ada penyakit lain, seperti contohnya diabetes kan regenerasinya lebih lambat, toh. Nah, biasanya itu lebih susah. Biasanya dia bakalan pakai terus splintingnya sampai rusak. Kalau memang nanti ada yang lepas, diperbaiki lagi. Ada pasien begitu yang memang dia diabetes dan tiap bulan pasti ke dokter gigi untuk kontrol. Itu sudah dalam rangkaian perawatannya memang, ya. Mungkin begitu deh, ada yang mau bertanya lagi? Ya, tidak ada. Oke, kalau sudah tidak ada, tadi lupa berdoa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fa'alni bima alamtani wa alimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Bismillahirrahmanirrahim. Walas innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke. Demikian video pembelajaran dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.